Kita tunggu ya 2 menit lagi. Nunggu yang lain. Ntar jam 12.25 kita mulai VidCon-nya. Satu menit lagi ya. Kita mulai. Ya, maaf. Tadi saya salah pencet. Malah keluar ya. Oke, ini udah jam 12.25 ya. Mungkin ini masih. Halo? Suara saya kedengeran nggak? Halo? Udah ya. Tadi masih di mute. Oke, maaf tadi saya salah pencet. Oke, kita mulai aja mungkin ya untuk perkuliahannya. Ini udah jam 12.26 ya. Baik, Pak. Oke, sip. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai Firebase ya. Mungkin di forum pertemuan 9 kemarin saya udah ngasih pertanyaan-pertanyaan gitu ya di forum ya, meskipun belum dijelaskan gitu mengenai Firebase. Jadi saya harap minggu lalu sih teman-teman udah explore juga ya apa itu Firebase, lalu kegunaannya seperti apa gitu ya. Nah, oke, mungkin sebelum kita praktekkan gimana caranya bikin aplikasi Android pakai Firebase, saya akan ini dulu ilustrasikan seperti apa dan apa sih bedanya si Firebase dengan si database gitu ya. Nah, jadi secara konsep si Firebase ini dia file penyimpanan datanya itu kurang lebih sama seperti JSON. Kalau teman-teman udah pernah pakai JSON. Iya, kenapa? Pak, ini ya. udah direkam belum, Pak? Ya, ini udah direkam Alia nih, OBS ya. Siap OBS. Okay. Ntar saya upload di web kuliah ya. Di YouTube, saya upload. Nah, jadi secara konsep si Firebase ini dia sistem penyimpanan itu berbeda dengan database pada umumnya ya. Kalau misalnya di database pada umumnya itu data itu disimpan berdasarkan atau berbentuk seperti table ya. Kalau di database mungkin waktu semester lalu kita udah belajar ya gimana caranya nyimpen data lalu buat database di table-table gitu ya. Jadi kan data itu seperti ini ya, misalnya nama lalu alamat gitu ya. Alamat. Jadi kalau database itu yang database konvensional kurang lebih bentuknya tuh seperti ini, dia menyimpan datanya itu dalam bentuk table gitu ya. Nah, beda halnya dengan Firebase. Jadi Firebase itu dia nyimpen datanya kurang lebih mirip seperti JSON atau XML. Buat teman-teman yang udah pernah explore mengenai JSON ataupun XML mungkin tahu ya penyimpanan datanya itu seperti apa. Buat yang belum tahu, jadi saya jelaskan nih, penyimpanan data di Firebase ini kurang lebih dia penyimpanan datanya berbentuk teks, teman-teman. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya kita akan
membuat satu buah tabelnya misalnya mahasiswa, di mana si mahasiswanya itu dia memiliki row ataupun kolom-kolom diantaranya atau atribut ya, diantaranya adalah nama, lalu nomor induk mahasiswa, ID misalnya ID mahasiswa, dan alamat misalnya. Nah, jadi dia nyimpannya tuh seperti ini, teman-teman. Jadi nyimpannya tuh dia yang paling luar atau si tabelnya itu dia ditulis di paling luar, di bagian paling luar gitu ya. Lalu kolom-kolomnya itu dia diisi di dalam kurung kurawalnya seperti ini. Jadi kayak semacam codingan. Sistem penyimpanan data itu seperti ini kalau Firebase. Nah, lalu kalau misalnya gitu ya. Nah, dia nanti akan ngasih titik 2 seperti ini. Lalu misalnya namanya Andi. Nah, seperti ini. Lalu kalau misalnya ID-nya 1, di sini isinya 1. Lalu misalnya alamatnya di Bogor. Jadi dia penyimpanan datanya tuh seperti ini, teman-teman. Firebase ini. Jadi dia penyimpanan datanya lebih ke bentuk teks gitu ya. Nah, kalau misalnya si mahasiswanya itu ada banyak, berarti nanti dia akan mengkategorikannya gini nih, teman-teman. Penulisannya, misalnya mahasiswa, lalu dia akan dibungkus berdasarkan ID-nya. Misalnya ID 1 gitu ya. ID 1, dia namanya apa, lalu alamatnya, dan ID-nya misalnya. Dan ID 2 juga seperti itu ya. Jadi penulisannya dia nyimpan data itu lebih ke bentuk teks ya. Bukan ke bentuk table gitu ya. Nah, jadi konsep dasar dari si Firebase itu seperti itu ya. Nah, lalu gimana Pak cara nyimpennya? Cara kita ngubah si inputan user sehingga menjadi teks seperti itu. Nah, teman-teman tidak perlu pusing-pusing gimana cara konekinnya, karena kita cukup menggunakan library dari si Firebase. Jadi si Firebase ini dia adalah library yang disediakan oleh Google ya. Google tuh bikin kayak semacam database berbentuk teks yang dinamakan dengan Firebase. Nah, itu jenisnya tuh semacam service dari si Google-nya. Jadi kita tinggal gunakan saja. Kita tidak perlu bikin lagi atau tidak perlu setting-setting lagi. Kita cukup konekkan si Firebase-nya dengan si Android Studio-nya. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dasar dari si database Firebase ini. Database Firebase sendiri dia sifatnya real time ya. Jadi ketika teman-teman melakukan query di Firebase-nya, misalnya teman-teman ingin input data ataupun update data ataupun hapus data, nah teman-teman bisa melakukan secara real time, atau ketika teman-teman klik misalnya tombolnya, nanti secara real time dia akan keubah datanya. Nah, seperti itu. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak terkait dengan Firebase? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya akan jelaskan lagi. Jadi si Firebase ini tadi kan saya sudah bilang dia adalah salah satu service dari Google. Nah, maka untuk menggunakan service si Firebase ini, teman-teman harus memiliki akun Google ya. Jadi nanti kita akan login akun Google terlebih dahulu ya sebelum menggunakan Firebase-nya. Mungkin kita coba praktekkan saja ya teman-teman ya. Gimana caranya buat aplikasi menggunakan Android Studio yang memanfaatkan service Firebase ini dalam penyimpanan datanya. Jadi mungkin nanti pada studi kasusnya kita akan bikin aplikasi. Aplikasinya itu inputan nama, alamat, sama apa ya? Sama hobi dari si mahasiswanya misalnya. Jadi nanti kita akan menyimpan nama, alamat, dan hobi si mahasiswanya ke si Firebase-nya. Nah, oke, mungkin kita langsung praktekkan aja ya. Nah, teman-teman bisa buka Android Studio-nya. Di sini saya akan buka ya Android Studio-nya. Lalu kita buat project baru, teman-teman. Di sini kita new project ya. New project. Sorry. Oh, ini Visual Studio Code, sorry. Android Studio. Kita new project ya, teman-teman. Kita bikin project baru saja. New project. Mana ya new project? New project. Nah, kita bikin project baru. Kita pilih di sini empty activity ya.
Lalu kita tuliskan di sini nama aplikasinya atau kita beri nama aplikasinya misalnya latihan Firebase. Nah, seperti ini. Untuk package name-nya di sini tidak akan saya ubah, seperti ini saja. Lalu untuk save location ini pun tidak akan saya ubah. Bahasa pemrograman tentu saja kita pakainya Kotlin ya. Jadi bukan pakai Java ya, soalnya kemarin ada beberapa kasus ya. Ada yang ngumpulin UTS pakai Java gitu ya. Kita kan belajarnya Kotlin ya, bukan Java ya. Oke, lalu untuk minimum SDK-nya kita pilih yang paling rendah saja, karena memang Kotlin tidak memerlukan minimum SDK yang cukup tinggi gitu ya. Lalu kita klik finish. Kita tunggu sampai proses build project-nya selesai ya, teman-teman. Si Gradle-nya akan membuild terlebih dahulu project-nya seperti biasa ya. Nah, dalam menggunakan Firebase, saya rasa cukup mudah ya teman-teman penggunaannya. Kita hanya cukup klik-klik saja. Dan tidak perlu setting macam-macam ya. Kalau misalnya teman-teman setting library-library di web kan biasanya kita harus ngotak-ngatik konfigurasinya ya, itu lumayan ribet ya. Tapi di Android Studio ini kita tidak perlu ngotak-ngatik si konfigurasinya ya teman-teman. Kita cukup klik-klik aja. Nah, kalau misalnya sudah selesai pembuatan projectnya, langkah selanjutnya kita konekkan nih si project yang baru kita buat ini dengan si Firebase-nya. Ya, tadi ada pertanyaan. Oh, bukan, ada yang masuk ya. Kita konekkan nih si proyekan ini, proyekan latihan Firebase ini dengan Firebase-nya. Nah, gimana cara konekannya? Kita klik di sini menu tools ya. Di sini ada tools. Lalu pilih di sini ada pilihan Firebase. Teman-teman bisa klik Firebase-nya di sini. Pilih Firebase. Lalu di sini ada macam-macam nih, ada pilihan macam-macam Firebase. Jadi Firebase itu dia tidak hanya menyediakan database saja, akan tetapi Firebase menyediakan macam-macam service, diantaranya ada analytical. Di sini authentication, maksudnya login menggunakan Google atau Facebook. Jadi kalau teman-teman mau bikin aplikasi yang login dan pembuatan akunnya itu menggunakan data Google dan Facebook, teman-teman bisa menggunakan Firebase juga nih ya. Ada fiturnya. Lalu ada real time, Cloud Firestone dan lain sebagainya. Nah, tapi yang akan kita pakai di sini service Firebase-nya tentu saja adalah real time database. Nah, teman-teman di sini pilih real time database-nya dan klik get start with real time database. Nah, nanti akan masuk ke tampilan seperti ini. Get start with real time database. Di sini cukup jelas ya, si Android Studio ini menjelaskan bagaimana cara kita supaya si project ini connect ke Firebase-nya. Langkah pertama nih, connect your app to Firebase. Jadi di sini kita klik connect to Firebase. Nah, nanti dia akan ngebuka halaman konsol Firebase-nya, teman-teman. Karena di sini saya sudah login menggunakan akun Gmail saya, jadi saya tidak muncul atau tidak dimunculkan lagi halaman loginnya. Kalau teman-teman belum login, mungkin nanti si Firebase-nya dia minta username dan password Gmail teman-teman. Nah, setelah login, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Choose a project, continue. Nah, ini project yang sudah pernah saya buat. Jadi di sini sekarang saya akan buat satu buah project baru ya. Kita samakan dengan nama project Android-nya ya. Tadi di sini nama project Android-nya adalah latihan Firebase ya. Di sini saya ganti namanya latihan Firebase. Firebase nama project-nya. Lalu kita klik continue. Nah, di sini klik lagi continue. Dan untuk analytical location-nya kita pilih United States saja, tidak perlu diganti. Dan klik ini, I accept the Google Analytics term. Lalu klik create project. Nah, seperti ini. Nanti secara otomatis si Google akan membuatkan satu buah Firebase untuk kita pakai di project Android Studio kita. Nah, ini proses pembuatannya masih berjalan ya. Sudah proses finishing up.
Jadi ini cepat dan lambat dari pembuatan projectnya, ini tergantung dari koneksi internet teman-teman ya. Nah, your new project is ready. Kita klik button continue-nya. Nanti si Firebase konsolnya ini akan langsung masuk ke project yang tadi kita buat ya. Nah, seperti ini. Nanti dia akan ada loading seperti ini, persiapan ya. Dia akan mengkonekkan nih. Your Firebase Android app has been created in Firebase. Connect. Nah, kita konekkan. Nah, nanti di Android Studio-nya dia akan langsung muncul pesan connect seperti ini. Ada tulisan tanda checklist connected. Berarti Firebase kita sudah berhasil terkoneksi ya dengan Android Studio-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjut terkait dengan koneksi atau menghubungkan si account Firebase-nya dengan Android Studio-nya? Pak, ini Ya, silakan. Jadi tiap buka ini datanya mesti connect gitu atau ini sekali doang? Jadi nanti sekali aja nih Anwar. Jadi pada saat buat projectnya aja kita konekkan dengan si Firebase-nya. Nah, nanti kalau misalnya aplikasinya itu sudah di-build menjadi bentuk APK, nanti dia secara otomatis udah langsung connect ke Firebase-nya. Jadi untuk konekin account kita dengan si Android Studio-nya cukup sekali aja pada saat awal ngebuat projectnya. Seperti itu ya, Anwar. Kecuali kita mau ganti Firebase-nya ya. Misalnya kita mau ganti project ini, si Firebase-nya mau kita ganti pakai project Firebase yang lain. Nah, itu harus kita setting lagi gitu ya, Anwar. Tapi kalau misalnya nggak ganti, tetap pakai yang itu, tetap pakai yang tadi nih, misalnya tetap pakai yang namanya latihan Firebase, maka kita konekkan si Firebase-nya sekali aja. Seperti itu. Gimana? Oke, lanjut ya. Ada lagi nggak yang lain yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, langkah kedua nih, add the real-time database to your app. Di sini kita diminta untuk menambahkan si SDK-nya ini atau semacam library si Firebase-nya ini ke si Android Studio-nya. Nah, kita cukup klik aja button ini. Nah, di sini ada beberapa yang diminta ya sama si Google. Jadi nanti dia akan ngubah si build Gradle-nya, si Gradle script-nya itu akan diubah. Di antaranya dia akan nginclude ClassPath, Google Service, lalu dia akan ngasih plugin Google Service dan juga dia akan menambahkan library Firebase. Nah, perubahannya apakah kita setujui? Kalau sudah setujui, kita accept saja, accept change. Nanti setelah kita accept, si Gradle dia akan membuild ulang proyekannya. Nah, sehingga nanti akan ada tulisan atau pesan dependency setup correctly. Nah, kalau misalnya udah gini, berarti Firebase kita sudah siap digunakan ya. Yang bawah-bawah ini hanya semacam kayak gimana cara gunainnya gitu ya. Nah, sebenarnya yang penting 2 tahapan ini aja. Kalau udah selesai 2 tahapan ini, berarti Firebase kita sudah siap digunakan. Nah, sebelum kita mulai ngoding, kita ini dulu ya, kita lihat dulu Firebase-nya di website firebase.google.com. Apakah Firebase yang tadi kita setting itu sudah berhasil terbuat atau belum ya? Sudah siap pakai atau belum? Nah, langkah-langkahnya teman-teman buka dulu firebase.google.com, lalu klik di bagian Go to Console. Nah, nanti kalau udah klik bagian Go to Console, teman-teman pilih project Firebase-nya. Kan tadi yang kita pakai latihan Firebase ya. Nah, ini diklik. Nanti dia akan masuk ke dashboard-nya, dashboard dari proyekannya. Nah, lalu teman-teman pilih di bagian real-time database. Nah, pilih seperti ini. Real-time database. Nah, di sini belum kebuat ya database real-time-nya di konsolnya. Nah, maka kita harus bikin dulu, teman-teman.
Bikinnya kita klik di bagian create database. Lalu ini untuk real time database location-nya kita pilih aja United States, tidak perlu diubah. Lalu pilih yang bagian security rules-nya kita pilih test mode aja. Jangan lock mode. Jadi kalau lock mode ini nanti kita memerlukan authentication atau authorization lebih lanjut. Nah, karena kita sekarang hanya nyoba-nyoba aja, kita pilih yang bagian test mode ya. Starting in test mode. Ini the default security rules for test mode allow anyone with your database reference to view. Jadi semua orang bisa melihat dan mengedit database kita. Kalau misalnya kita pakai mode test mode, tidak perlu pakai authentication atau authorization. Nah, kita pilih aja test mode karena kita di sini kita latihan aja ya, karena kita projectnya hanya latihan, maka kita pilih test mode ya. Lalu klik button enable-nya. Nah, maka si Firebase-nya nanti akan kebuat ya, database Firebase-nya. Nah, jadi dia kurang lebih datanya tuh seperti ini teman-teman, hanya tulisan aja, kayak JSON datanya, kurang lebih seperti itu si Firebase ini. Ini 0 karena kita belum punya data apapun ya, belum ada data apapun di dalam si Firebase-nya. Oke, sekarang kita ini ya, mulai ngodingnya nih di Android Studio. Langkah pertama kita buat dulu ya teman-teman tampilan atau layoutnya. Teman-teman bisa buka REST layout dan activity main. Di sini kita desain dulu atau kita buat dulu tampilannya. Jadi misalnya di sini saya akan bikin sebuah aplikasi yang meminta si user untuk menginputkan namanya, alamatnya atau kota deh, kota tempat tinggalnya, hobinya, sama apa ya? Hobi sama makanan kesukaan kali ya. Nah, maka di sini kita memerlukan 4 buah inputan ya. Di sini saya akan menggunakan plain text. Misalnya nama di sini ya, nama. Kita setting seperti biasa ininya, posisinya ya. Nah, ini saya tempatkan di sini. Lalu width-nya 0 dp supaya dia menyesuaikan dengan lebar si layoutnya. Lalu di sini saya kasih margin 8, di atasnya saya kasih margin 10 misalnya. Atau 8 aja deh, sama 8 ya, kita samain. Nah, seperti itu. Lalu di sini tentu saja teksnya kita hilangkan dulu karena ini inputan. Nanti kita kasih hint aja ya. Tapi hint-nya di sini saya mau supaya rapi kita masukkan di strings.xml-nya. Di sini label atau hint-nya kita bikin misalnya nama input ya. Name-nya nama input. Di sini hint-nya kita tuliskan nama lengkap misalnya, nama lengkap. Lalu kita panggil di bagian hint ya. Kita klik dulu inputannya. Lalu kita cari hint ya. Hint add string / nama input. Nah, nanti dia akan muncul ya tulisannya nama lengkap. Lalu untuk ID-nya di sini saya kasih ID-nya input nama kali ya, input underscore nama. Nah, seperti ini. Di sini masih ada warning ya. Missing autofill hint attribute, kita klik. Lalu kita pilih set important for autofill no supaya hilang ya. Nah, jadi warningnya hilang seperti ini ya. Udah jadi nih satu nama lengkap, lalu kita buatnya 3 aja deh, alamat nggak usah. Nama lengkap sama hobi dan makanan kesukaan aja misalnya. Lalu kita masukkan lagi plain text-nya. Kita atur lagi posisinya ya teman-teman. Nah, ini kita atur lagi. Tentu saja width-nya di sini 0 dp menyesuaikan. Marginnya 8. Ke atasnya 16. Nah, seperti ini. Lalu di hint-nya misalnya di sini hobi ya. Hobi input misalnya. Hobi input. Nah, hobi Anda misalnya. Tulisannya hint-nya hobi Anda. Nah, seperti ini. Lalu di teks kita hilangkan.
Di hint-nya kita panggil mana hint. Add string hobi input. Jadi nanti akan ada hint-nya hobi Anda. Nah, warning-nya kita klik lagi, kita hilangkan warning-nya. Dan yang terakhir misalnya makanan kesukaan ya. Kita masukkan lagi satu plain text. Oh, ini ID-nya belum ya yang hobi ya? Hobi mungkin di sini saya kasih ID input hobi. Nah, seperti ini. Lalu yang ketiga adalah makanan kesukaan ya. ID-nya dulu nih, biar nggak lupa. Input makanan misalnya. Makanan. Teksnya kita hilangkan. Lalu posisinya kita atur lagi. Nah, seperti ini. Width-nya 0 dp dan kita kasih marginnya 16 juga. Nah, seperti ini. Jadi masing-masing marginnya 16 ya. Kiri kanannya 8 seperti ini. Lalu kita kasih hint lagi ya. Hint-nya makanan kesukaan Anda misalnya. Makanan kesukaan Anda. Misalnya ini name-nya kita ganti jadi makanan input. Makanan input. Nah, seperti ini nih teman-teman kurang lebih. Nah, jangan lupa di sini kita panggil di bagian hint-nya ya. Di bagian hint-nya kita panggil add string / makanan input. Nah, seperti ini. Lalu yang bagian warning-nya kita klik, kita set important for autofill now-nya, sehingga nanti warning-nya akan hilang ya, seperti ini. Nah, jadi inputannya cukup ini 3 aja ya teman-teman ya. Atau mungkin kita tambahkan satu buah button ya. Jadi, ketika si button-nya ini kita klik, nanti baru akan nyimpen data-datanya ini ya. Nah, maka di sini saya akan masukkan satu buah button ya. Kita atur lagi posisi button-nya. Misalnya di sini button-nya ini kita kasih teksnya simpan gitu ya. Ini marginnya kita kasih 88. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Ini kita hilangkan dulu. Oh, di sini hard coded-nya. Nah, hard coded itu di sini ya, teksnya itu kita ganti. Harusnya kita masukkan di bagian string ini. Button save misalnya. ID-nya kita kasih nama button save. btn underscore save gitu ya. Tulisannya simpan data. Nah, seperti ini. Lalu kita panggil di bagian hint ya. Di bagian hint-nya kita panggil. Mana hint? Mana ya? Tadi teks. Oh, bukan hint ya. Teks ya tentu saja. Ini ID-nya kita ganti dulu. btn save. Misal btn underscore save. ID-nya. ID si button-nya. Lalu untuk si teksnya kita kasih. Ini teks ya. Teks add string save / button save. Jadi nanti dia akan muncul tulisan simpan data seperti ini. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa coba ikuti ya. Atau mungkin teman-teman bagi yang mau berkreasi, teman-teman bisa tambahkan. Misalnya dikasih jenis kelamin, dikasih alamat, dikasih apa lagi ya? Tanggal lahir, tempat lahir, itu bisa teman-teman kreasikan ya. Teman-teman bisa tambahkan, nanti teman-teman bisa ikuti caranya ya. Oke, kalau tampilannya sudah beres, langkah selanjutnya kita akan masuk ke codingannya teman-teman, atau codingan Kotlin-nya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman buka di sini folder com-example.latihan Firebase-nya. Lalu kita pilih mainActivity.kt-nya. Nah, langkah pertama kita akan seperti biasa, kita akan konekkan dulu si layout tadi, si komponen-komponen layout ini dengan si codingan Kotlin ya teman-teman ya. Caranya sama seperti yang kemarin-kemarin. Kita tulis di sini, kasih dulu retraction-nya atau batasannya. Kita kasih di sini private misalnya. Let init var
Yang pertama kan komponen yang pertama itu adalah nama lengkap, yang kedua hobi, dan yang ketiga makanan. Misalnya di sini saya kasih nama variabelnya input nama. Tipenya edit text ya tadi ya, edit text. Lalu kita buat lagi private let init var input makanan ya. Makanan, edit text, dan yang terakhir hobi ya. Let init var input hobi. Hobi. Edit text juga. Oh ya, jangan lupa tadi kita punya satu buah button ya. Selain 3 inputan, kita punya button juga. Maka di sini kita tuliskan juga buttonnya. Kita bikin variabelnya button ya, btn save misalnya. Btn save, tipenya button. Nah, seperti ini kelasnya button. Kalau udah, kita konekkan dengan cara find view by ID seperti biasa ya. Kita konekkan dengan ID-ID yang ada pada komponen XML-nya. Di sini yang pertama tentu saja si input nama ya. Input nama kita konekkan. Input nama input nama sama dengan find view by ID ya. r.id tadi nama itu ID-nya input underscore nama ya, yang ini ya teman-teman. Nah, kita pilih. Lalu yang kedua input makanan, makanan kesukaan ya. Pakai find view by ID juga, r.id.input makanan ya. Dan yang terakhir hobi ya. Hobi, input hobi sama dengan find view by ID r.id.input hobi. Nah, ini udah ke-connect ya. Si XML yang form 3 ini, inputan 3 ini sudah ke-connect dengan si Kotlin-nya. Tinggal si button-nya nih yang belum ke-connect. Nah, maka kita koneksikan si button-nya. btn save sama dengan find view by ID r.id tadi ID dari si inputnya itu adalah btn underscore save ya, ID-nya. Nah, seperti ini. Jadi keempat komponen tadi sudah berhasil terkonek ya ke si ininya, ke si Kotlin-nya. Nah, langkah selanjutnya ketika semuanya sudah di-input, misalnya namanya di-input, hobinya di-input, makanannya di-input, makanan kesukaan, lalu klik button simpan data, maka kan kita maunya seluruh datanya itu kesimpan ya ke Firebase-nya atau ke database-nya. Nah, maka di sini kita bisa buat click on listener-nya atau event setelah si button-nya itu diklik. Maka kita bisa tuliskan di sini btn save set on click listener. Dan parameternya kita kasih this, tentu saja untuk si button-nya itu sendiri. Nah, di sini ada pesan error ya. Di bawahnya ada merah-merah seperti ini, kita klik aja. Nanti dia akan meminta kita untuk membuat sebuah interface atau sebuah fungsi on-click listener-nya. Kita klik yang bagian bawah. Nanti secara otomatis dia akan kebuat ya fungsi dari si on-click listener-nya. Nah, langkah selanjutnya, ini bisa kita hapus ya yang to-do-nya. Langkah selanjutnya kita akan bikin satu buah fungsi ya. Fungsinya itu fungsi untuk menyimpan data. Jadi nanti proyekan ini kita akan pakai lagi ya di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan ini mungkin kita hanya nyimpan datanya saja. Nah, nanti pertemuan besok, pertemuan minggu depan kita akan manggil data menggunakan Firebase. Minggu depannya lagi ngapus data mungkin atau ngupdate data. Nah, nanti akan berseries lah intinya ya. Contoh project atau project base pada pertemuan kali ini. Nah, di sini kita akan bikin fungsi untuk nyimpannya dulu ya teman-teman ya, save data misalnya. Kita bikin fungsinya, kita kasih dulu batasannya dia private, saya tidak mau protected atau public karena saya mau si fungsi ini hanya dapat dipanggil di main activity-nya. Maka di sini saya kasih batasannya private. Lalu kita tuliskan function fun seperti ini. Nama functionnya misalnya simpan data. Simpan data seperti ini ya. Nah, seperti ini. Simpan data. Lalu ketika si button tadi diklik, maka
dia akan manggil si simpan data ini ya. Nah, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya si simpan data ini dia kita mau ketika si buttonnya ini diklik ya. Ketika si button ininya diklik, simpan datanya diklik, kita mau codingannya itu atau si programnya itu dia meriksa dulu ya teman-teman ya, apakah si nama hobi dan makanannya ini sudah terisi apa belum. Kalau belum, dia akan memunculkan pesan error. Kita maunya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, maka kita akan bikin kondisinya itu di bagian simpan data ini ya. Jadi ketika si nama makanan dan hobinya belum diinput, maka dia tidak akan melanjutkan prosesnya. Dan dia hanya akan memunculkan pesan error. Tolong masukkan namanya terlebih dahulu misalnya. Atau makanan belum diinput, tolong input dulu. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini kita akan bikin variabelnya terlebih dahulu. Variabel untuk nama, makanan, dan hobi tentu saja ya. Saya tuliskan di sini file namanya dulu ya tentu saja. Namanya tadi kita dapat dari input nama ya. Input nama .text get atau toString ya kalau nggak salah toString. Lalu .term ya, sama seperti kemarin ya teman-teman ya. Term atau terms ya, trims. Trim. Sama waktu kita kemarin belajar pakai apa tuh? Pakai data class ya. Ngambil itunya teks dari si inputannya tadi menggunakan .text.toString. Pertama namanya, lalu setelah nama makanannya input makanan .text.toString, trim juga. Dan yang ketiga hobi ya di sini. Input hobi.text.toString .trim ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan bikin kondisinya. Kondisinya sama ya. Sama codingan-codingan biasa. Kita akan pakai if. Jadi kita mau ketika si namanya ini belum diinput atau si namanya ini masih kosong, dia akan memunculkan pesan error ya, teman-teman. Nah, maka di sini kita tuliskan if nama is empty. Nah, jadi si if ini dia akan berjalan ketika si namanya itu masih kosong. Nah, berarti ketika si namanya masih kosong, dia akan memunculkan pesan error ya, teman-teman ya. Pesan errornya input nama error sama dengan apa nih? Misalnya teman-teman mau ngasih error apa? Misalnya saya mau ngasih pesan error, tolong nama Anda belum dimasukkan, misalnya. Nama Anda belum dimasukkan. Pakai tanda seru misalnya. Lalu kita kasih return. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua, misalnya ketika si makanannya belum diinput. Kita kasih kondisi lagi if makanan is empty, maka dia akan memunculkan pesan error. Input makanan .error sama dengan Anda belum memasukkan makanan kesukaan misalnya. Kesukaan, pakai tanda seru juga. Kita return lagi. Return. Dan yang terakhir kita cek hobinya. Ketika dia belum is empty ya. Ketika dia belum memasukkan hobinya. Maka di sini akan ada pesan error untuk si input hobinya. Jadi nanti dia errornya ada di inputan itunya ya, teksnya ya. Di pinggirnya nanti dia akan ada tanda serunya. Lalu nanti ketika si tanda serunya kita klik, dia ada tulisannya, ada keterangannya. Bahwa si hobi ini belum di-input misalnya. Hobi masih kosong misalnya. Tolong input. Hobi masih kosong. Tolong input. Nah, seperti ini. Pesannya ya. Kita kasih return. Nah. Jadi untuk menangani apabila si inputan teks tadi masih kosong,
kita handle di bagian sini ya teman-teman ya. Nanti dia akan memunculkan pesan error. Dan maksudnya fungsi return ini, jadi ketika dia muncul pesan error, dia tidak melanjutkan kodenya ke yang bawah atau prosesnya ke yang bawah. Jadi dia akan terhenti sampai di sini aja. Hanya akan memunculkan pesan error saja. Jadi nanti kode yang di bawahnya tidak akan dia eksekusi atau tidak akan dia jalankan. Nah, selanjutnya kita akan bikin objek si Firebase-nya ya. Tentu saja kan kita tadi mau pakai si Firebase untuk menyimpan datanya. Tentu saja sekarang kita harus konekkan atau bikin objek si Firebase-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan bikin satu buah objek Firebase ya. Kita kasih nama objeknya Firebase OBJ aja gitu. Firebase OBJ, nah, seperti ini. Firebase object. Atau mungkin, seperti nggak apa-apa deh, Firebase OBJ aja misalnya. Lalu kita tulis di sini Firebase database. Kita panggil kelasnya Firebase database dot get instance dot get reference. Get instance dan get reference. Nah, lalu di get preference-nya ini atau get reference-nya ini kita harus menambahkan nama table pada database-nya. Nah, kan tadi kita mau di sini misalnya kita mau nama database-nya kan latihan Firebase. Nama database-nya latihan Firebase. Latihan Firebase. Firebase. Nah, kita mau misalnya bikin nama tabelnya itu mahasiswa misalnya. Nah, nanti si mahasiswanya ini berisikan nama makanan dan hobi ya. Makanan dan hobi gitu. Makanan dan hobi. Nah, maka kita bisa tuliskan nama database-nya ini atau nama tabelnya ini di dalam get reference-nya ini, teman-teman. Pakai kutip 2 atau bentuknya string ya. Nah, misalnya di sini nama tabelnya tadi mahasiswa ya. Maka di sini kita tuliskan mahasiswa. Nah, seperti ini teman-teman. Kurang lebih. Cara bikin objek dari si Firebase-nya. Nah, langkah selanjutnya kita harus bikin objek kelas. Seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kita memerlukan objek kelas. Jadi si objek kelasnya ini nanti yang akan ngebungkus si variabel-variabel nama, makanan, dan hobinya ini menjadi satu buah objek dan nanti akan dikirim ke si Firebase-nya itu dalam bentuk objek. Jadi tidak satuan. Jadi ngirim datanya itu ke si Firebase-nya itu satu paket ya. Dia sudah dalam berbentuk objek gitu ya, teman-teman. Nah, maka di sini kita klik kanan di bagian com-example.latihan Firebase-nya. Kita klik new, kita klik Kotlin class file. Lalu kita kasih kelasnya misalnya mahasiswa ya. Mahasiswa. Nah, seperti ini. Nah, di sini kelasnya kita hapus dulu. Kita ganti jadi objek kelas ya. Objek kelas. Data kelas ya. Objek kelas. Kita ganti jadi data kelas. Data kelas mahasiswa ya, seperti ini. Lalu yang akan kita inputkan tadi diantaranya ada nama ya, nama, makanan, dan hobi. Maka di sini kita tuliskan nama, titik 2, tipenya string ya untuk nama. Lalu makanan ya, makanan. Makanan tipenya string juga. Dan yang terakhir hobi ya. Hobi, hobinya tipenya string juga. Nah, data kelasnya seperti ini. Tapi, oh iya, kita belum bikin ID-nya ya. Tentu saja namanya database, setiap record datanya itu dia harus memiliki ID ya, teman-teman ya. Nah, maka di sini di bagian mahasiswa ini kita mungkin tambahkan lagi satu buah variabel untuk menampung ID-nya. Di sini file ID misalnya. ID-nya tipenya string. Tapi stringnya kita kasih pointer seperti ini. Kita kasih tanda tanya. Tanda tanya ini namanya pointer. Nah, maksudnya itu tanda tanya apa sih, Pak?
maksudnya si pointer ini? Nah, si pointer ini kalau misalnya teman-teman misalnya ngasih tipe datanya string, lalu belakangnya dikasih tanda tanya, ketika si user ini inputnya bukan tipe string, misalnya tipenya itu integer, atau si programnya ini inputnya tipe datanya integer, bukan string, nah nanti dia secara otomatis akan convert ke string. Jadi gunanya dari pointer tuh seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini alasan saya menggunakan tanda tanya atau menggunakan pointer ya. Nah, tadi kita memerlukan kan untuk si namanya tadi inputan dari user ya. Namanya inputan dari user, makanannya inputan dari user, dan hobinya pun inputan dari user. Nah, di sini kita belum punya ID-nya. Nah, ID-nya dapat dari mana? ID-nya bisa kita dapatkan dari si objek Verbase tadi. Nah, maka di sini saya akan kasih misalnya ID underscore mahasiswa. File ID underscore mahasiswa misalnya. Mahasiswa. Nah, kita dapatkan dari objek Verbase tadi, Verbase objek. Lalu kita pakai perintah push.key. Kita dapatkan key atau kita dapatkan ID-nya. Jadi ID mahasiswanya sudah kita dapatkan nih dengan cara memanggil objek Verbase-nya, lalu panggil fungsi push, dan kita dapatkan key-nya atau dapatkan ID-nya ya teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya si ID-nya udah ada, nama makanan dan hobinya pun sudah diinput misalnya oleh si user, maka kita bisa masukkan si data-data tadi atau kita kemas data-data tadi ke dalam si data kelas ini ya yang sudah kita buat ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa kita langsung masukkan saja. Kita buat aja variabel untuk si data kelasnya. Misalnya di sini variabelnya mahasiswa. Mahasiswa data mahasiswa misalnya. Data mahasiswa. Nah, seperti ini. Data mahasiswa misalnya. Tentu saja di sini data kelasnya mahasiswa ya. Mahasiswa. Lalu inputan pertama kita lihat, inputan pertama tadi ID ya. ID, inputan yang pertama ID. Maka di sini kita masukkan ID kan tadi kita dapat dari variabel ID underscore mahasiswa ya. Kita masukkan di parameter pertama ID mahasiswa. Lalu parameter kedua kita lihat lagi ke data kelasnya nama ya. Di sini nama, kita tulis nama. Lalu yang ketiga apa tadi? Makanan. Makanan. Dan yang keempat adalah hobi ya. Hobi. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih sekarang si objek data mahasiswanya sudah berhasil kita buat ya. Jadi si objek mahasiswanya ini sudah berisikan ID, berisikan nama, makanan, dan hobi. Nah, tapi si objek mahasiswa ini belum kita masukkan si data-datanya ini ke dalam Verbase-nya. Nah, lalu gimana cara kita memasukkan datanya, Pak? Nah, pertama kita cek dulu apakah si data atau si objek mahasiswanya ini sudah ada isinya apa belum gitu ya, atau sudah terinput oleh si user apa belum. Nah, maka di sini kita kasih pengondisian if ID underscore mahasiswa is empty dot jangan is empty deh, kita pakai not null. Not null ketika si ID mahasiswanya itu tidak bernilai null, maka di sini kita akan masukkan si datanya ke dalam Verbase ya. Nah, cara masukin datanya ke Verbase, kita panggil lagi objek si Verbase-nya ya teman-teman ya. Objek Verbase-nya kita panggil lagi, objek yang tadi, Verbase objeknya. Ini kita panggil Verbase objek seperti ini. Nah, lalu kita pilih atau gunakan metode children seperti ini. Nah, child ini maksudnya kita akan memasukkan data ke dalam si mahasiswa ini. Nah, kan parent-nya adalah tabelnya tadi ya, si mahasiswanya. Nah, si child ini maksudnya dia akan masukin data ke dalam ke tabel mahasiswanya, teman-teman. Nah, maka di sini kita panggil metode child. Lalu di dalam child ini harus dimasukkan ID-nya. Nah, di sini ID-nya adalah ID mahasiswa tadi ya. Ini ya ID mahasiswa. Kita masukkan ke dalam child-nya. Lalu kita panggil set value. Nah, set value ini dia meminta ininya datanya.
Tadi datanya sudah kita bungkus ke dalam data objek ya, yang kita masukkan ke variabel data mahasiswa. Nah, di sini kita masukkan data objeknya, lalu setelah datanya berhasil diinput, misalnya kita kasih add complete listener, add on complete listener misalnya. Ketika datanya berhasil diinput, nah dia akan melakukan apa misalnya. Nah, teman-teman bisa ngasih pesan misalnya data ini berhasil diinput, ataupun teman-teman bisa ngasih pesan data sudah masuk gitu misalnya. Nah, teman-teman bisa pakai toast, bisa pakai alert dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan menggunakan toast ya. Jadi nanti dia akan ada pesan di bawahnya. Toast. Kita pakai toast. Jadi nanti dia pesannya itu semacam kayak ini nih. Nih, kayak Anda melakukan presentasi kepada semua orang. Jadi dia kayak ada notifikasi semacam ini. Toast ya. Di sini cara bikin toast, kita panggil toast, lalu make text. Si make text ini dia memerlukan 3 buah parameter. Parameter yang pertama adalah application context. Nah, ini bisa kita langsung panggil application context. Parameter yang kedua adalah pesannya. Misalnya pesannya data Anda berhasil disimpan misalnya, disimpan. Nah, seperti ini tanda seru. Dan yang ketiga adalah durasinya, durasi dari si toastnya. Dia akan keluar berapa lama. Misalnya di sini saya pengen toastnya nggak terlalu lama lah. Saya pengennya cepat gitu ya si toastnya munculnya. Maka di sini saya panggil toast, lalu length long, panjangnya atau durasinya panjang gitu ya. Dan yang terakhir saya kasih show untuk menampilkannya. Show seperti ini. Nah, jadi kurang lebih codingnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba jalankan di emulatornya. Di sini saya klik ya, run app, emulatornya. Kita tunggu. Kita tunggu sampai proses build Gradle-nya selesai ya. Nah, ini sudah selesai proses build Gradle-nya. Aplikasinya tapi kok nggak muncul ya? Ada apa nih aplikasinya kok nggak muncul ya? Error ya teman-teman, ada error tadi di aplikasinya. Kita coba lihat ya errornya ada di mana. Tampilan harusnya udah benar. Layout. Nah, kemarin banyak juga pada saat UTS pada nanya ke saya, Pak itu ada error pada saat di run, kenapa sih Pak? Errornya itu di mana? Nah, cara ngecek error, kalau misalnya kayak tadi, kayak pada saat saya run, dia si aplikasinya malah ke close gitu ya, ke close otomatis. Cara ngeceknya errornya di mana? Padahal di bawah kan nih di konsol nggak ada pesan error ya. Nah, cara ngecek pesan error ya, teman-teman bisa hapus sedikit demi sedikit bagian dari kodenya. Misalnya ini yang bagian bawah sini akan saya hapus sampai sini nih, sampai bagian file hobby. Lalu saya save dan saya jalankan lagi. Nah, ketika si aplikasinya itu jalan misalnya, dia nggak ke stop. Nah, berarti dia errornya ada di bagian bawahnya tadi. Tapi kalau ini kan tadi dia errornya masih ada ya, masih muncul gitu. Nah, maka di sini pasti ada error yang lain gitu ya, teman-teman ya. Nah, misalnya di sini simpan datanya kita hapus dulu, kita cut dulu, dan on click listener-nya kita hapus misalnya. Sampai di sini aja. Kita coba run di emulatornya. Apakah ada pesan error? Ada bagian yang kehapus ya. Oh, tentu saja di sini ya, simpan data. Misal ini hanya on click listener-nya hanya komentar saja. Kita coba jalankan ya teman-teman. Apakah ada pesan error?
Oh, dia tetap ke ini ya, latihan Firebase keep stopping. Berarti ada yang error di bagian, harusnya di bagian edit text button, find view by ID. Harusnya errornya di bagian sini nih. Di bagian pengkoneksian si XML-nya. Kita coba jalankan lagi. Nah, ya kan? Dia muncul nih, teman-teman ya. Berarti tadi errornya ada di bagian sini nih. Di bagian ngoneksiin si Firebase-nya ya. Si Firebase. Si find view by ID-nya. Nah, di bagian situ berarti errornya ya, teman-teman ya. Kita coba telusuri lagi errornya di bagian mana. Input nama, find view by ID, r.id input nama, input makanan, input hobi, button save. Button save apakah sudah sama ya? Kita lihat, kita pastikan dulu. Simpan data namanya btn save, input makanan, input hobi. Nah, ini nama. Kita belum punya ID yang input nama. Input nama ini belum ada. Oh, ternyata input namanya malah saya lokasinya adanya di layout. Di sini. Layoutnya saya ganti aja nih, teman-teman, seperti ini layout. Lalu si namanya di sini ID-nya saya ganti jadi input nama tadi ya, input underscore nama. Nah, seperti ini. Refactor. Nah, seharusnya errornya akan hilang ya, teman-teman ya. Kita coba jalankan ulang. Harusnya aplikasinya dia nggak akan crash lagi. Nah, ternyata masih crash juga. Kenapa ya masih crash? Input underscore nama, input underscore... Bapak, ya. Pak, maaf. Uh-huh. Coba Bapak lihat di loketnya deh, Kak. Bapak. Di bagian? Loketnya. Yang itu yang di bawah ada di nomor 6. Nomor 6. Ini yang bawah ini, Pak, yang ada run. Terus bla bla bla, yang itu yang loket. Loket. Ya. Terus Bapak cari di yang var apa tuh? Var-nya itu yang atas yang ada pilihan di atasnya. Kan ada emulatornya. Terus itu cari di yang bagian var-nya. Bagian mana ini? Verbal? Ya, itu. Error ya? Ke error. Error, iya, di sini ada ya. Errornya ada di bagian mana ya? Di sini paling. Yang biru, Pak. Yang biru, Pak. Ini ya. Main activity line 22 ya. Oh iya, ini layout ya. Harusnya kita tadi pakai input nama ya. Wah, ini udah explore ya. Siapa tadi yang ini yang ngomong? Saya Alia, Pak. Oh, Alia. Bagus Alia. Berarti ini Alia belajar nih. Nah, kita jalankan lagi, terminate. Nah, sekarang aplikasinya berhasil dibuka ya. Tadi tuh terima kasih ya untuk Alia ya, udah ngasih tahu ya ilmu yang lumayan berharga juga ya, teman-teman ya, ilmu yang berharga juga. Kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang punya info juga terkait dengan materi-materi kuliah gitu ya, yang belum dijelaskan di sini, teman-teman bisa sampaikan tadi ya, seperti Alia gitu. Nah, lalu kita tes nih ya, kita masukkan nama lengkapnya. Misalnya di sini nama lengkapnya Firzatullah, hobinya makan misalnya. Lalu makanan kesukaannya bakso misalnya. Kita klik simpan datanya. Ini kita ini dulu, ke bawahin dulu, klik simpan datanya. Dia nggak muncul ya tosnya. Lalu kita coba, si tosnya tadi nggak muncul ya, tapi di sini datanya berhasil kemasukin nih. Hobi makan, Firzatullah, bakso ya. Tapi tosnya dia nggak berhasil kemasukin. Datanya di sini sudah masuk nih. Saya ngekliknya 3 kali, datanya masuk nih ya, 3-3-nya. Tapi dia ada duplikat gitu ya. Nah, mungkin nanti duplikatnya bisa kita atur lagi ya, teman-teman ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba pelajari supaya datanya ini dia nggak duplikat. Tapi kan si ID-nya ini dia ini ya, ID-nya tuh beda-beda, sehingga si Firebase ini nganggap bahwasanya si si datanya itu dia tidak duplikat gitu ya.
Nah, tadi PR-nya ada di bagian TOS ya. TOS-nya dia nggak muncul ya. Harusnya di sini TOS-nya muncul. TOS length sort misalnya. Seperti ini aja. Show. Kita coba lagi, kita jalankan ulang. Terminate ya. Nah, seperti ini. Nah ini sukses, kita coba ya. Namanya Firza misalnya. Hobi menari misalnya. Makanan kesukaan sate. Simpan data. TOS-nya masih belum muncul juga ya. Tapi datanya masuk nggak tadi? Menari dan makan sate. Kita lihat di Firebase-nya. Mahasiswa data keempat. Ini makan sate dan menari ya. Masuk ya datanya. Tapi kenapa si TOS-nya ini nggak muncul ya? Application context. Teksnya data berhasil disimpan kan ya. Lalu teksnya data berhasil disimpan. TOS length show ya. If ID mahasiswa tidak sama dengan 0 dan data berhasil dimasukkan ya. Kenapa ya TOS-nya nggak berhasil? TOS itu yang mana, Pak? TOS tuh kayak gini nih TOS tuh. TOS. Jadi dia kayak ada semacam pesan gitu. Yang isinya itu bukan, Pak? Bukan, di ini nih, TOS Android Studio. Jadi TOS itu semacam kayak ini ya, kayak pesan di bawah kayak apa ya? Kayak notifikasi gitu. Misal kalau di WA kan kita habis delete chat tuh ya, suka ada chat dengan si ini berhasil dihapus gitu ya. Di bawah tuh suka ada ya pesannya. Semacam kayak notifikasi bentuknya kotak bulat. Nah, seperti ini nih, TOS tuh seperti ini. Coba kita pastiin lagi ke dokumen nih. TOS tuh bentuknya seperti ini. Kita itu ya, Pak. Kita coba ini lagi ya. TOS Android Studio. Kita coba cari lagi apakah ada yang salah ya. Pesan ininya, penulisan TOS-nya. Kita coba lihat ya. Membuat TOS dengan Kotlin. Make TOS application context. Nah, ini kan yang pertama udah ya application context. Application context ya. Ini udah sama. Teksnya yang kedua teksnya tentu saja udah. Data berhasil disimpan dan itu ada pesan dari Yoga, Pak. Oh, pesan dari Yoga ya. Kita lihat nih Yoga. Mana? Chat di mana ya? Teks ya? Di mana sih lihat? Di pojokan, Pak. Oh, ini ya. Coba diubah yang bagian add-on cancel listener. Oh iya, astagfirullah. Saya salah ngenter kali ya. Add-on cancel, bener-bener Yoga. Saya salah milih ya. Harusnya tadi add complete listener ya. Bener-bener tuh Yoga. Makasih Yoga. Nah, harusnya ini kalau ngoding harus fokus juga ya. Makanya sebelum ngoding harusnya ngopi dulu. Nah, ini kalau udah diubah nih ya tadi ya. Salam Pak. Add-on cancel listener-nya sudah saya ubah ya. Jadi add complete listener. Sekarang kita coba masukin lagi nih. Nama lengkapnya misalnya Yoga. Hobinya coding misalnya. Makanannya spaghetti misalnya. Simpan data. Klik. Tapi nggak muncul ya. Muncul nih. Data Anda berhasil disimpan. Kita coba lagi deh. Namanya Alia. Hobinya misalnya bernyanyi. Makanan kesukaan misalnya rendang. Kita klik simpan data. Oh ya muncul ya nih ya, data berhasil disimpan. Sekarang kita coba buka Firebase-nya ya. Tadi Yoga sama Alia masuk nggak nih ya? Di Firebase ya datanya. Kita lihat di real time database-nya. Mahasiswa. Ini makan Firzatullah, Firza juga.
Oh, ini yoga nih, masuk nih yoga, hobi coding. Lalu Alia hobinya bernyanyi. Nah, udah masuk ya. Nah, jadi gitu teman-teman cara menggunakan Firebase pada Android Studio. Gimana? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri pertemuan kali ini? Halo? Ini yang datang hadir 37 orang. Ya, Andra silakan. Nah, itu tampilan Firebase-nya emang begitu atau bisa diubah gitu Pak, kayak database lain? Oh, tampilan maksudnya bentuknya tuh dia kayak teks gitu ya, Andra ya? Iya, terus kayak apa namanya, desainnya itu Pak. Hasil pas lihat nampilin hasilnya itu. Oh, pada saat nampilin hasilnya ya? Kayaknya nggak bisa, Dendra. Kayaknya dia memang tampilannya kayak gitu deh dari Google-nya. Kalau ini kan dia servisnya Google ya. Nih, kayaknya tampilannya emang kayak gini aja gitu, Ndra. Paling nanti pada saat nampilinnya kita panggil lagi nih si datanya, Ndra. Kita panggil lagi datanya, kita tampilinnya di si Android-nya, di si aplikasi Android-nya. Tapi untuk di tampilan webnya paling cuma gini-gini aja, Ndra. Nih, hanya gitu-gitu aja sih. Dia tampilannya, penulisannya pasti berbentuk ini sih, Jason, Indra. Kayak gitu. Itu sesuai ini apa kayak sesuai alfabet gitu ya? Dia ini sesuai alfabetnya menyesuaikan dengan ID-nya. Jadi yang dilihat tuh ID-nya, Ndra. Oh iya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya mungkin kalau misalnya mau dikasih ID 123 gitu ya, bisa apa enggak? Saya belum pernah coba ya kalau pakai penomoran seperti itu manual, tapi di sini tuh dia pakainya UUID deh kalau nggak salah, UUID ya. Penomoran ini namanya UUID deh kalau nggak salah. UUID itu singkatan dari Universal Unique Identifier. Jadi dibikin kayak semacam kode unik yang di-generate gitu. Dia pasti beda tapi bentuknya kayak gini gitu. Coba ya, Firebase ID numerik. Bisa nggak ya kalau misalnya dia numerik gitu ya? Nih bisa nih, how to get max ID. Kayaknya bisa nih. Ini ada orang dia pakai ID-nya itu enggak UUID ya, tapi dia ID-nya urutan 0123 dan seterusnya ordered ID ya. Oke, bisa. Mungkin nanti saya coba cari dulu ya gimana caranya. Tapi sejauh ini saya yang pernah pakai Firebase tuh nggak pakai ordered ID seperti ini. Tapi yang saya pakai itu baru yang ini aja nih, Indra. Yang apa? Yang UID gitu. Oke, nanti teman-teman bisa explore juga ya. Gimana caranya ngubah si ID-nya pakai numeric ID atau ordered ID. Bukan berbentuk UID seperti ini. Kayak gitu, Indra. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, nanti videonya langsung diupload kan? Iya, Tiwi, nanti videonya udah ini nih. Saya kan ini lagi VidCon-nya di lab ya. Nanti langsung udah di stop ininya nih. Si OBS stop, langsung saya upload ke YouTube ya. Langsung saya share di itu web kuliah.